semua sehat? Sehat. Enggak semangat semua, berarti sehat-sehat ya? Sarapan tadi pagi? Bagus ya. Ya baik, kita mulai pembelajaran kita seperti biasa. Ketua, siapkan nak. Berdiri. Bersiap. Sorak-sorak bergembira, 1, 2, 3 ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Mari kita bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada Kepada ibu guru kita, hormat bro. Selamat pagi, silakan duduk. Ya, ada yang absen hari ini? Hadir semua ya? Tangan dulu buat kelas 4. Mudah-mudahan setiap hari bisa hadir mengikuti kegiatan pembelajaran. Tentunya karena tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat, jadi harus jaga kesehatan. Baik, pertemuan kemarin, terakhir kali kita ketemu, kita sudah membahas tentang apa coba? Masih ingat? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ada yang masih ingat tentang berpikir komputasional? Coba. Apa yang kita pelajari waktu berpikir komputasional? Oke, silakan Gilbert. mengenal pola masalah. Mengenal pola masalah. Oke, good. Oke, ada yang mau nambahin? Ada berapa tahapan kemarin? 4 tahapan. Siapa yang bisa mengingatkan kembali? Gabe, silakan Gabe. Dekomposisi, 1, dekomposisi. Ngapain itu dekomposisi? merencanakan, Merencanakan. Yo, dekomposisi. sila dulu, Oh, abstraksi duluan ya. Dekomposisi masih agak lupa mungkin si Gabe. Abstraksi apa? mementingkan yang lebih penting, Mementingkan yang penting. lalu mendahulukan yang tidak penting, atau mengabaikan yang tidak penting. Ya, kalau mendahulukan berarti penting itu ya. Bukan didahulukan tapi diabaikan. Ya. Abaikan. Mementingkan yang paling penting, mengabaikan yang tidak penting. Oke, abstraksi. Terus apa lagi yang kau ingat? Algoritma, Algoritma. Apa itu algoritma? langkah-langkah, Langkah-langkah penyelesaian saya masalah. sebuah masalah. 2 ya. Ada lagi? Ada Apa itu? Coba. pola, Pola. Pengenalan kenal pola, pola. Bahwa ada beberapa masalah yang sama cara penyelesaiannya, gitu kan? Oke, terus satu lagi komposisi. Siapa yang masih ingat di komposisi itu ngapain? Itu langkah yang pertama sekali kita lakukan. Coba si Citra. Mengubah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Mengubah masalah, iya kan, memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil supaya lebih mudah untuk menyelesaikan. Bagus ya, masih ada yang ingat ya. Nah, kalau semalam kita bahas tentang penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita nanti akan menerapkan berpikir komputasional menggunakan komputer ya. Nah, jadi di sini. Nah, inilah judul materi kita hari ini, berpikir komputasional, mengenal algoritma dan coding melalui logik ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan sebuah gambar. Coba, gambar apa itu? Siapa yang udah pernah ke labirin? Ada yang sudah pernah mengunjungi labirin? Nggak ada, di tempat kita ini nggak ada ya? Iya, belum ada sepertinya. Oke, labirin ya. Nah, perhatikan itulah letaknya ke tengah, menuju ke tengah dan kemudian keluar. Nah, sekarang kalau misalkan kalian diajak masuk ke situ, ke labirin itu, bagaimana cara kalian supaya bisa keluar dari labirin agar tidak tersesat? Bagaimana teknik kalian? Ayo, siapa yang mau jawab? Kira-kira kayak mana cara kalian supaya bisa keluar dari labirinnya? Gak apa-apa, salah, yang penting mencoba. Oke, si Gilbert, yang mana Gilbert? Tidak berjalan ke jalan yang buntu. Oh, kalau buntu dia balik lagi gitu. Apakah dengan tidak berjalan ke jalan yang buntu kita sudah pasti bisa keluar? Belum tentu ya. Coba si ulangi. Cara harus berpikir komputasional. Ya, cara kayak mana? Cara kayak mana? Berpikir komputasional kayak mana lah supaya bisa keluar dari apa itu? Menggunakan dekomposisi kan. Ya, langsung apakan aja. Kalau aku kan mau begini gitu. Cara aku kan Bu. Seperti ini aku buat. Caramunya, dekomposisinya gimana aku buat? Ah, gitu. Coba. Apalah caramu supaya bisa kamu keluar nanti dari itu banyak ya berliku-liku ya. Bisa-bisa kita seharian di situ. Kalau nggak ada apa teknik kita ya kan? Ada lagi yang lain? Kira-kira apa yang kau lakukan? Oke, mudah-mudahan nanti lewat kegiatan pembelajaran kita ini ada jawabannya ya.
Nah, nanti di akhir pembelajaran terjawab sudah bagaimana cara kamu supaya bisa tidak keliru, supaya bisa keluar dari labirin. Oke. Nah, seperti biasa ya nak ya, kesepakatan kelas kita dulu. Nah, supaya kegiatan pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, fokus Mengikuti pelajaran. fokus, tidak ada pikirannya. Nah, ini yang terakhir ini kita apa ya? Siswa memegang HP saat ada Instruksi. Oke. Nah, bagaimana? Ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Enggak. Ada permintaan kuliah, Bu, tambahkan ini, Bu. Itu ada? Ya, ada. Cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup ini kita ingat ya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama nanti kalian diminta untuk menemukan masalah dan tantangan utama dalam sebuah tugas yang rumit. Ya, jadi nanti ada tugas yang cukup rumit, kalian ditantang untuk menemukan masalah di situ. Kemudian kalian mampu memecahkan masalah tadi yang kalian temukan tadi, kalian pecahkan lewat konsep dekomposisi dan algoritma. Gimana? Bisa dipahami? Ada pertanyaan terkait tujuan pembelajaran? Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita pendahuluan sudah, apresiasi juga tadi sudah. Kemudian diskusi kelompok dalam menyelesaikan games Blockly. Nah, jadi nanti kita akan bermain games menggunakan Blockly ya, dari level 1 sampai level 5. Oke, kemudian presentasi. Setelah selesai nanti kalian akan presentasi, kemudian penutupan atau refleksi. Nah, ada pun teknik penilaian yang Ibu lakukan kepada kalian. Yang pertama adalah afektif atau penilaian sikap ya, sikap kalian sepanjang mengikuti pembelajaran dan juga sewaktu diskusi kelompok. Kemudian psikomotorik atau keterampilan apa? Kan nanti kan kalian menyelesaikan permasalahan ya kan? Ya, menyusun algoritma lah nanti untuk menyelesaikan tantangan games. Nah, kalau berhasil kalian menemukannya, memilih blok-blok yang tepat urutannya, berarti makin tinggi lah nilainya. Tapi kalau nggak berhasil, nanti nilainya makin berarti nggak dapat ya kan? Oke, nah selanjutnya, nah ini manfaat belajar algoritma dan coding dengan Blockly. Jadi nanti kalau dengan kalian main games Blockly, akan terlatih logika dan pemecahan masalah. Kemudian untuk kita belajar coding yang simple, bahasanya simple saja. Cukup kita seret untuk meletakkan blok-blok kode membentuk sebuah perintah. Nah, dengan Blockly kamu bisa membuat program nyata untuk mengontrol robot, bahkan membangun games, atau bahkan menulis data tanpa perlu menulis teks. Oke, nah ini dia contoh algoritma. Ikuti dinding kiri. Nah, salah satu algoritma yang paling terkenal dan sering digunakan menavigasi labirin adalah ikuti dinding kiri. Jika ada jalan di kiri, belok kiri, baru maju 1 langkah. Jika tidak ada jalan di kiri, tapi ada jalan di depan, majulah 1 langkah. Nah itu. Nah jika tidak ada jalan di kiri maupun depan, bagaimana? Belok kanan. Tidak ada jalan di kiri, tidak ada ke depan, berarti otomatis kita belok kanan. Nah inilah langkah-langkah inilah berulang kali sampai robot menemukan jalan keluar dari labirin. Itu tadi caranya. Sudah terjawab pertanyaan tematik tadi? Berarti cukup kita menggunakan tangan kiri saja. Kita gunakan tangan kiri terus berjalan. Kita gunakan tangan kiri. Nah itu ya. Nah itulah kemudian apa? Jika ada jalan di kiri ya kita belok kiri. Kemudian habis itu kalau tidak ada jalan di kiri tapi ada jalan di depan, majulah 1 langkah. Nah inilah tekniknya untuk melewati labirin. Jika tidak ada jalan di kiri maupun depan, barulah kita belok kanan. Maka nanti bisa kita keluar. Sudah terjawab? Sudah ya. Nah kalau yang belum, ibu misalkan ibu robot ya, ibu robot. Nah coba si Roy dulu, kasih dulu instruksi sama ibu Roy untuk mengambil pointer. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Belok kanan, Belok kanan. maju 1 langkah. dan 1 langkah. Udah gitu aja. Tadi tujuannya apa? Ambil spidol. Baru apa lagi? Perintahnya apa? Ambil spidol. Tanya komputer spidolnya yang mana? Bingung dia. Harus spesifik. Spidol yang mana? Di mana ada spidol?
Gitu kan? Jadi kayak mana caranya? Nah, itu kan udah terjauhan kan gini ya kan? Di sini ya, nggak bisa dua langkah baru angkat tangannya. Oke, iya kan? Angkat tangan, ambil, turunkan, arahkan dia poin, ambil. Nah, gitu. Jadi komputer harus jelas apa? Semua instruksi yang diberikan ya. Oke, ready semua? Ready, man. Iya. Ikuti ya, langkah-langkah di video ya. Lempar. Mari mancing. Ya, jadi otomatis silakan yang nama-namanya tim 1 Hyundai Novel Marcel Wildani langsung sebelah sana. Kemudian tim 2 di Topaz Citra. Tim 3 ini aja di lokal enak ya, biar cepat ya. Tim 3 ini lokal. Oke, nah sekarang sudah bisa dipegang semua handphonenya. Buka browsernya, Google ya. Browser, buka semua browser. Ketikkan blockly.games atau blockly saja pun boleh. Blockly games. Sudah? Oke, sambil ibu bagi LKPD-nya ya. Nah, di blok di games itu coba udah dibuka semua. Langsung dibuka labirin. Bukan Amazon, yang blokly. Lihat blokly. Oke. Nah, sudah nampak nggak karakternya di situ? Nggak ada. Ya kecil ya tampilannya ya. Udah semua? Udah semua? Nah, ada di sini seperti gambarnya ya. Yang ini coba fokus di sini. Nah, ini. Ada seperti ini. Nah, inilah karakternya. Kita mau apa? Meminta ini, kita mau memerintahkan dia untuk sampai ke tujuannya. Inilah tujuannya. Sudah? Nah, ini seperti ini. Jadi ada banyak apanya? Pola-pola dari jalan atau lintasan yang akan dilewati ya. Nah, sekarang coba langkah yang pertama kau susun dulu sebentar hipotesa. Kamu lihat ini lagi ya kan? Kamu bayang-bayangkan dulu kira-kira apa yang kamu lakukan untuk yang ini. Nah, kamu buat dulu perintahnya. Kamu tuliskan dulu di LKPD itu perintahnya apa kira-kira yang dilakukan supaya sampai tujuan dari ini kemari. 5 menit saja ya. Oke, sudah ya, habis waktunya ya. Oke, karena sudah habis waktunya kita ke pengumpulan data. Sekarang apa yang kamu lakukan? Nah, barulah praktek. Barulah dibuka blockly-nya. Yang tadi kan masih level 1, level 2 yang kalian kerjakan kan? Coba kalian buktikan benar apa enggak yang sudah kalian buat tadi. Kemudian kalau sudah benar berhasil, masuklah ke mana? Level 3, level 4, level 5. Waktunya nih maju sini 30 menit dari sekarang. Silakan.
Oke, waktunya sudah habis. Waktunya untuk presentasi atau menguji hipotesis. Ya, jadi sekarang kita melihat kelompok mana yang akan tampil duluan. Oke, Roblox silakan maju lah. Teman-teman, kami akan menjelaskan, saya akan menjelaskan hipotesis nomor 1. Bergerak maju, bergerak maju. Oke, terus Hipotesis nomor setelah dijalankan, nah ini sambil tengok kamu. Setelah dijalankan, tadi yang tadi berhasil ya, yang pertama ya. Oke, next. Yang kedua, apa tadi perkiraan kalian? Tebakan kalian tadi langkah-langkahnya. bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan, bergerak maju. Oke, berhasil? Oke, good job. Tepuk tangan kita dulu. Oke, ya. Ini membuktikan hipotesisnya. Silakan, udah boleh lah. Level 3 nanti yang lain. Yang bagaimana dengan hipotesis yang lain? Kelompok lain, benar? Berarti level 1, level 2 kita anggap aman, nggak ada yang salah ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita putar lagi ya. Oke, picto block. Kenapa kalian pilih TPS sedikit nanti dulu? Kenapa nggak maju terus? Nanti nggak cukup, jadi kalau misalkan banyak jadi bloknya yang mana lebih bagus? Menggunakan maju terus atau beri angki supaya lebih efisien gitu, nggak buang waktu ya kan? Nggak perlu menggunakan banyak blok. Oke, coba lihat, silakan. Hasil? Buat oke, Oke, coba kita masih dengarkan programnya. Berhasil? Tepuk tangan buat saya. Mencapai yang global, mencapai kita boleh klik dong. Jadi lebih bagus dilihat kalau analisis ya, analisis ya. Jangan dulu analisis. Dengan begitu kami membuat bloknya begini. Seperti ini kami membuat bergerak maju dan bergerak maju, belok kiri, maju, dan bergerak maju. Berhasil? Oke, kita betul yang ya. Oke, baiklah, karena presentasi kelompok sudah selesai. Ingat kesepakatan kita. Handphonenya berarti sudah bisa disimpan dulu. Tidak ada lagi megang handphone ya. Oke, jadi tepuk tangan dulu buat semua kelompok karena sudah berhasil sampai ke Oke. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan bersama ya. Kita ambil kesimpulan bersama. Sewaktu kalian tadi menyusun kalimat-kalimat perintahnya, kalau misal apakah langsung berhasil? Tidak, Langsung berhasil kan? Diulang-ulang gitu. Hasil ada yang harus diulang, intinya apa? Kalau algoritmanya belum tepat, berarti karakter tidak akan sampai ke tujuan. Berarti kesimpulannya algoritma itu apa? Algoritma atau langkah-langkah yang kita susun harus betul-betul sesuai ya, sesuai dan sistematis. Oke. Nah, kemudian ada nggak kalian terapkan tadi berpikir komputasional? Apa itu? Langkah-langkah algoritma. Abstraksi nggak kalian terapkan? Ada. Di mana kalian gunakan tadi abstraksi? Ayo. Di mana tadi kalian gunakan abstraksi?
Yang menyusun itu, gimana waktu menyusun? Ada nggak blok yang kalian abaikan? Ada semua tadi kalian angkut? Enggak. Ada yang diabaikan? Berarti ada asuransi blok dan terap. Jalan pola kayak mana? Kalau dia jalannya maju, berarti blok yang kalian angkat? Bergerak maju. Kalau misalkan dia belok kiri? Polanya berarti harus bergerak kiri. Nah, intinya berarti tadi kalian sudah menerapkan berpikir permainan blok labirin ya. Oke, itulah dia. Nah ini tantangan terbesar yang kalian hadapi. Coba ceritanya tantangan terbesarnya tadi. Oke, tantangan terbesarnya tadi apa? Apa yang tantangan terbesar dari kelompok Python? Ada nggak tantangan tadi? Ada bukan bapak. Apa tuh? Apa tantangannya? Leret, jaringan leret. Oke, jaringan leret. Terus yang lain ada nggak tantangannya? Pakai. Apa lagi tantangan yang lain? Tadi di situ ada tantangannya. Masa kalian bilang ada tantangan? Apa? Coba. Nenek nggak punya jaringan. Selain itu ada nggak tantangan yang kalian tanya sama ibu tadi? Tidak ada yang mudah. Enggak, tantangan yang dalam games ini ada tadi. Makanya kalian tanya ibu. Apa tantangannya tadi? Hah? Enggak kalian masukkan, Bu, ini kenapa nggak bisa masuk? Repeat until dunia, kan gitu kan? Nah, solusinya apa solusinya? Duluan dimasukkan repeat, dan masukkan kita yang itu ya. Oke. Nah, ini untuk penugasan, untuk tugas kamu di pembelajaran coding ini, kalian lanjutkanlah sekian sampai level 10 ya. Dilanjut sampai level 10, dibuatlah, dituliskan juga apa? Langkah-langkahnya. Oke, bagaimana perasaannya? Semangat? Senang belajar kali ini? Oke, senang. Iya, baik. Ibu juga terima kasih buat semangat kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Untuk kedepannya tetap semangat ya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan kalian lanjutkan dengan les matematika. Oke ya.